Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau sesuatu disebut buku petunjuk hidup, harusnya ya jelas dong isinya bisa dipahami sama yang hidup? Gue selalu kepikiran analogi sederhana. Kalau kita beli motor, dapat buku manual, isinya jelas, cara nyalain, cara ngerawat, kalau lampu indikator nyala artinya apa. Dan yang bikin buku itu pasti mikir, gimana caranya supaya orang yang beli motor ini nggak salah paham. Karena kalau salah paham, mesin rusak, orang celaka, brand dituntut. Nah, sekarang bayangin, ada sesuatu yang diklaim sebagai buku petunjuk hidup seluruh umat manusia. Skalanya bukan satu kota, bukan satu negara, tapi sedunia. Harusnya lebih jelas dong daripada buku motor. Tapi yang terjadi, satu buku, penafsirnya ribuan, alirannya ratusan, yang merasa paling benar jutaan. Gue kadang mikir, kalau memang itu buku petunjuk, kenapa perlu juru tafsir? Kalau memang pesannya universal, kenapa harus belajar bahasa kuno dulu biar ngerti maksudnya? Bayangin, beli motor, terus manualnya ditulis dalam bahasa Mesir kuno. Dan kata dealernya, tenang pak, nanti ada ustadz mekanik yang jelasin. Lah, ini motor apa misteri? Dan lucunya lagi, setiap ustadz mekanik beda tafsir. Yang satu bilang ini tombol starter, yang satu bilang itu tombol jihad ke bengkel, yang satu bilang jangan dipencet sama sekali, itu simbolis. Akhirnya, pembelinya berantem. Motornya belum tentu jalan, tapi debatnya udah ngebut. Saya bukan lagi ngomongin benar atau salah, saya cuma mikir secara logika. Kalau Tuhan itu maha segalanya, harusnya komunikasinya juga maha jelas dong. Masa kalah sama buku IKEA? IKEA loh, itu cuma rak kayu, tapi gambarnya jelas, tanpa perlu nabi furnitur. Kalau rak aja bisa jelas, masa hidup manusia enggak? Terus ada yang bilang, justru itu ujian. Oh, jadi petunjuknya sengaja dibikin ambigu. Kayak dosen ngasih soal, tapi jawabannya disembunyiin biar seru. Ini hidup loh, bukan mystery box. Kadang, gue ngerasa yang bikin ribut itu bukan teksnya, tapi manusia yang pengen jadi penerjemah resmi Tuhannya. Karena begitu ada tafsir, ada otoritas. Begitu ada otoritas, ada kuasa. Begitu ada kuasa, ya ada kepentingan. Dan dari situ mulai lahir kalimat paling klasik, menurut tafsir saya. Nah, kalimat itu bahaya, karena begitu ada menurut saya, yang beda jadi sesat. Padahal kalau memang itu petunjuk universal, harusnya nggak bergantung sama menurut siapa. Harusnya kayak gravitasi. Gak peduli lo tafsir apa, jatuh ya jatuh. Gue kadang mikir, mungkin yang sakral itu bukan bukunya, tapi rasa takut mempertanyakannya. Karena begitu kita tanya, kita dianggap kurang iman, kita dianggap gak bertuhan, dianggap ini, dianggap itu. Padahal, bertanya itu tanda kita pakai otak. Dan kalau Tuhan ngasih otak, masa gak boleh dipakai? Gue gak bilang kitab itu salah, gue juga gak bilang orang beriman itu bodoh. Gue cuma heran. Kenapa sesuatu yang katanya cahaya masih butuh banyak senter tambahan? Kenapa sesuatu yang katanya jelas masih bikin orang saling tuduh? Dan mungkin yang bikin jadi buku pembingung itu bukan tulisannya, tapi manusia yang terlalu yakin dirinya paling ngerti maksud Tuhan. Karena sejarah membuktikan, yang paling bahaya bukan orang yang gak percaya, tapi orang yang terlalu percaya bahwa dia satu-satunya yang paham. Dan di titik itu, masalahnya bukan lagi kitab suci. Masalahnya adalah ego suci.